kita langsung jalan aja. Karena risiko tanggung penumpang. Karena waktunya sudah jam 16.24, kita coba mulai perlahan-lahan. Kalau yang datangnya telat, nanti tinggal ikutin yang ketinggalannya yang kalau hari ini kita kasih arsipnya atau fotokopiannya ini yang detailnya maksudnya. Kalau kemarin yang kita bantu terang itu hanya sekedar opening, kalau ini detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kita semua. Kalau yang hadir di sini udah kenal Bu sama Langsung. Udah semua. Nah, kalau hari ini di sini ada judul kita perhatikan yang di atas. Ini ada judul Pice Ciesau, judul paling atas. Judulnya apa? Pice Ciesau. Itu ada artinya. Kalau kita pisah itu pi. Itu artinya apa? Angka 1. Kalau dipisah. Ini sendiri. Itu bukan angka 1 ke. Ini angka 1. Terus ada se. Se-nya kali. Jadi ke 1 kali. Kalau diiomkan jadi pertama. Wajar kata kuncinya. Kalau kata ciesau-nya memang introduction. Sisanya itu ciesau. Ciesau itu dalam bahasa Indonesia ada 2 arti. Bisa dia perkenalan sebagai kata benda. Ciesau juga bisa kata kerja, memperkenalkan diri. Dua-duanya ciesau. Kalau pice itu dipisah. Pi itu artinya ke, tapi setelah ke-nya itu bukan tujuan tempat, tapi bilangan yang mengikuti. Jadi i-nya yang ke-1, jadi ke-1. Kalau ce itu kali. Kali dalam arti berapa kali kegiatan. Ke-1 kali berarti yang pertama maksudnya. Ciesau perkenalan. Jadi perkenalan pertama gitu. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Enggak ada. Terus di sini ada contoh cara menerjemahkan nama-nama nama-nama bahasa ya. Bahasa Inggris disebut yi. Jadi di sini ada ujung yi. Yi di sini bukan yi 1 tapi yi bahasa. Kalau yi yang ini, yi-nya yi bahasa itu. Karena ada nama-nama negara. Jadi identitasnya jelas. Yi di sini yi bahasa. Ying yi, ying itu Inggris, ying itu Inggris negaranya. Itu bahasa. Jadi kalau nama bahasa itu harus dibalik. Karena bahasa ini yang mempunyainya negara Inggris pemiliknya. Jadi Inggris bahasa. Ying dulu baru yi. Misalkan bahasa Mandarin, dibalik Mandarinnya Hua. Hua itu Mandarin atau China. Yi itu bahasa. Dibalik. Kenapa dibalik? Karena ini bentuk kepunyaan, posesif. Yang ketiga, kalau bahasa Jepang, negara Jepangnya dulu, repen. Jadi repen itu ada 2 suara maksudnya. Ada kanji re, ada kanji pen. Jadi repen itu Jepang, kalau itu bahasa. Terus kalau bahasa Korea disebutnya han kuo yi. Jadi han dengan kuo, ada 2 kanji. Kanji han, kanji kuo. Han kuo sendiri Korea, itu bahasa. Kalau bahasa Prancis pak kuo. Pak dengan kuo. Pak kuo itu Prancisnya, itu bahasa. Kalau bahasa Jerman te kuo, ada kuo. Te kuo yi. Jadi kalau yi ini ada nama tempat atau teritorialnya, nama wilayahnya. Kalau yi yen itu berdiri sendiri ya.
supaya jelas itu, supaya jelas penggunaan yi dan yen tuh liatin yang fotokopi tulisan tangan. Kita lihatkan yang tulisan tangan supaya jelas. Supaya jelas. Kalau yang ini bukan materi, ini hanya sekedar pengetahuan. Sekedar pengetahuan. Ini halaman depan dari daftar absensi manual berpegangan langsung. Ini yang atas ini nama diarpusnya. Kalau wajib panik kelas Mandarinnya, sengkin sesuatu maksudnya data absen siswa. Maksud itu guru, nama gurunya ini berarti. Ini hanya contoh ya. Jadi apa, pengetahuan aja. Kalau materinya ini. Nah, kalau Yian ini kita perhatikan, ini ada bahasa Indonesia, ada murid bahasa yang tulisan tangan, kita perhatikan. Bahasa Indonesia, Indonesia dulu, Indonesia, ada 5 suara. Indonesia, negara dulu, baru yi bahasa. Kalau murid bahasa harus dibalik, karena murid kepunyaan jurusan bahasa. Ownernya bahasa, berarti Yian. Kenapa bahasa pakai Yian? Karena bahasanya ini dari negara mana nggak ada. Jadi pakai Yian bentuk formal. Muridnya Sui Sheng. Sui Sheng muridnya. Jadi Yian Sui Sheng. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Jadi kalau Yian-nya berdiri sendiri karena dia Yian-nya bentuk formal dari Yi. Yi itu bahasa gaul tapi harus ada nama negara. Kalau Yian berdiri sendiri. Ya, misalkan guru bahasa berarti Yian Lause. Karena bahasanya nggak jelas bahasa apa yang beliau pegang bidangnya. Udah paham belum kira-kira? Udah kebayang ya? Terus di sini ada SPOK, ada SKOP. Ini rumus kalimat ya. Kalau SPOK itu persamaan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Prancis SPOK. Kalau SKOP itu konsep orang Jepang sama orang Korea. Cuman di Mandarin tuh SPOK boleh, SKOP boleh, tidak ada pengaruh ya. Tetap artinya nyambung. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau SPOK itu Mandarin, Prancis, Indonesia itu bisa SPOK. Kalau SKOP hanya orang Jepang sama orang Korea. Nah, terus bahasa Mandarinnya ada banyak sebutan. Nah, di sini saya jabarkan lebih lengkap antara tulisan tangan dengan yang ketikan komputer ya. Bahasa Mandarin pertama ada Huai. Huai berarti keterangannya sebutan secara global, artinya seluruh dunia sama. Jadi 270 genep negara itu sama sih. Kedua apa? Ada Hanwi. Nah, Hanwi itu nama tes internasional. Kalau kita ikut di Jakarta atau Bandung itu Hanwi disebutnya bahasa Mandarin. Ketiga Koi. Koi itu sebutan kebiasaan orang Tionghoa yang lahir di Indonesia. Itu pakai Koi yang sering dipakai. Yang keempat ada Chungwan. Chungwan itu untuk pelabelan nama diktat atau nama buku panduan. Itu ditulisnya kanjinya Chungwan. Tetap bahasa Mandarin. Terus ada Huawan. Huawan kebiasaan dari orang-orang Taiwan aja yang menggunakannya. Terus ada Chungkoi. Kalau Chungkoi itu digunakan oleh orang Jepang dan orang Korea yang belajar Mandarinnya. Mereka pakai Chungkoi. Kenapa pakai itu? Karena kanji Chungkoi itu dipakai di mereka. Orang Jepang jadi Chugokugo, kalau di Korea jadi Chunguko ya. Jadi dia menyadur dari Mandarin. Terus yang terakhir ada lagi Chungkohwa. Chungkohwa itu di ketikan komputer nggak ada. Chungkohwa sebutan untuk di Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Di luar Asia pokoknya itu pakai Chungkohwa. Walaupun ada 7 nama yang dipakai Huai aja. Kalau di latihan soal atau ujian Huai aja yang dijawab. Yang sebutan globalnya atau internasionalnya. Terus di situ kita ada ini pengantar atau
Qian Yan, pengantar itu apa? Qian Yan. Nah, pertama ini ada logat atau songtiao. Logat atau songtiao. Itu ada Chinese utara, ada Chinese selatan. Kalau Pei Huai, Pei itu utara artinya. Huai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin utara. Berarti itu mengikuti Beijing, ibu kota negara. Terus ada Chinese selatan. Man Huai, Man itu arah selatan. Huai tetap bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin selatan itu versi Taiwan. Nah, udah jelas belum? Kalau utara versi Beijing yang formal dan sopan, kalau selatan versi Taiwan atau bahasa pergaulan. Kalau versi utara Beijing itu nada eng, kalau selatan nada n. Misalkan yang tadi murid disebut sui sheng. Kalau engnya muncul semua itu versi Beijing. Kalau misalkan sui sen sampai n itu berarti orang Taiwan yang ngomong. Kira-kira udah jelas belum? Nomor 2 tulisan atau wence. Pertama ada Fan Kice. Fan Kice itu tulisan asli Chinese. Artinya kanjinya kanji tradisional semua, total ya. Ini biasanya orang Taiwan yang pakai kalau tradisional. Kedua ada Jian Kice, tulisan modern Chinese. Nah, ini yang modern ini yang dipakai secara internasional untuk komunikasi tertulis. Kalau Qingmao Hanzi, Qingmao itu trading, perdagangan. Hanzi itu kanji atau tulisan. Tulisan perdagangan itu sangat sedikit ya, paling banyak 19 huruf. Itu hanya untuk coding-coding di bidang keuangan. Tulisannya ada 3 macam. Yang ketiga suara atau yin tiao. Suara atau yin tiao ada 2 aja. Beijing yin tiao berarti suara Beijing. Beijing itu Beijing aslinya. Ya. Jadi B harus jadi P. Karena Beijing itu bunyi fonetik. Jadi Han Pinyin nantinya Mandarin fonetik. Hanya untuk di programming komputer Beijing. Supaya kanjinya keluar. Suara aslinya ya Beijing. B jadi P, J harus jadi C berubahnya. Nah, real pronunciation. Kalau Beijing Yin dia suara Beijing berarti bahasa Chinese-nya asli yang sopan dan komplit ya. Kalau Taiwan Yin dia suara versi Taiwan itu bahasa Chinese lokal. Istilahnya bahasa pergaulan, tidak gramatikal sifatnya. Yang penting asal jadi dan dimengerti. Yang keempat peribahasa disebut cengyi ya. Peribahasa atau cengyi. Kanji cengyi sama orang Jepang dibaca seigo, sama orang Korea bisa songma, bisa songo. Jadi intinya kalau kita ngerti kanji Mandarin, pindah ke bahasa Jepang Korea akan lebih mudah, tidak akan susah. Jadi kanjinya hanya copy paste, tinggal belajar mata kuliah pendampingan suara, itu udah selesai. Ada pertanyaan nggak kira-kira pengantarnya? Hah? Kalau perubahan membacanya E sama E itu apa? Itu namanya Han Pinyin. Jadi nama pelajarannya Han Pinyin. Han itu apa? Mandarinnya atau bahasa Mandarin. Kalau Pinyin itu fonetiknya. Jadi yang suka dipakai orang-orang di pemberitaan itu kebanyakan yang Han Pinyin. Misalkan apa? Siapa nama presiden Cina yang sekarang? Ini bukan suara asli, ini fonetik, suara komputerisasi. Kalau mau ngetik kanjinya harus pakai ini supaya keluar. Jadi nama asli beliau ini kalau dalam tertulis ya. Kira-kira ada yang bisa nebak aslinya gimana sih? Cina.
Jinping, Presiden Tiongkok. Kira-kira nama aslinya apa? Itu X, X jadi SH, C, Y jadi C, P jadi PH. Xi Jinping nama aslinya. Yang nama marga yang mana? Nah kalau C ini marga, kanji pertama marga, kanji kedua ketiga ini nama orangnya. Marga dulu, baru nama. Nah gitu Berarti aja. Margasi. Ya, Margasi. Jadi kalau kita udah kenal beliau, panggilnya Mr. Si aja. Atau Si Lause, Guru Si, bisa. Ada yang bingung nggak? Makanya waktu pertama mengajar tuh nggak mau yang bunyi ini mempersulit siswa kalau yang baru ya. Bunyi ini hanya untuk di laptop pengetikan ya. Programming apa secara digitalnya. Misalkan mau ngetik kanji di komputer, terus mau di print kanjinya keluar, maka ini rumusnya. Baru bisa dikeluarin kanjinya semua. Misalkan pengumuman di Diarpus, pengen beda dengan Diarpusda kabupaten yang lain di Jawa Barat. Pengen ada naskah yang full kanji, bisa. Pakai kunci ini programming Indonesianya apa, kita masuk kunci programming, tarik keluar kanjinya ke screen monitor, nah. Baru di print off hard copy-nya. Jadi di Arpus ada beberapa pengumuman yang pakai kanji. Kayak gitu maksudnya. Ada pertanyaan nggak? Nah, jadi kalau suara asli ini versi Taiwan. Kalau orang Taiwan tidak sulit ya, suaranya asli. Apa yang beliau tulis ini juga yang dibaca. Nah, yang mau tulis di sini ini suara asli, bukan suara programming, bukan. Suara asli, apa yang ditulis itu yang dibaca. Pantesan belajar di aplikasi gitu, beda tulisannya. Beda ya. Misalkan kota Guangzhou, bukan Guangzhou tapi Guangzhou ya. Misalkan gua apel Shandong, bukan Shandong tapi Santung. Ya itu. Santung. Ya. Aplikasi Santang. Hah? Jeruk santang. Santung asli. Emang logo itu bahasa Inggris. Nah itu. Kayak gitu. Sama kayak di cerita Koping Ho, nerjemahnya versi Cina Hokkien. Misalkan di era dinasti Cheng dan dinasti Beng, dunia Kangao berkembang pesat. Itu bukan Mandarin asli, tapi bahasa Hokkien, Mandarin Hokkien. Karena Lause juga pernah ngajar kursus pelajaran bahasa Hokkien setahun. Tapi yang belajarnya cuma 3 siswa, perempuan semua. Ada pertanyaan nggak? Kalau bahasa Hokkien itu yang suka dipakai orang Tionghoa yang di pasar kalau belanja, misalkan ini berapa sayurannya? Goceng, goceng itu wucien. Goceng itu bahasa Hokkien, go-nya 5, ceng itu 1000. Kayak ceban, ce-nya 1, ban itu puluhan ribu. Misalkan cepek ceng, cepeknya 100, ceng itu ribuan. Jadi 100.000. Ngoceng. No-nya 2. No itu 2. Cengnya ribuan. Nah, itu bahasa Hokkien semuanya. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan bahasa Mandarinnya jangan segitu, kurangin lah biar bisa nawar gitu. Oh, tadi apa? Berapa harganya apa? Bahasa Mandarinnya berapa harganya? Kalau berapa harganya? Tosao Qian. Tosao Qian. Ya. Kalau berapa harga matinya? Sejia Tosao Qian. Kurangin lah, gitu. Kurangin sih. Wei Qian Sao Tian mah bisa dikurangin nggak? Panjang banget. Ya. Gimana? Hah? Wei Jangan formalnya. Qian Sao Tian mah? Hah? Kurangin lah gitu. Ya. Wei Sao Tian mah? Nah, bisa kurangan sedikit nggak? Mendingan ngajak Lause lah nanti. Ngajak Lause aja ya benar-benar. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Sudah nggak? Saya pancing saya.
Itu artinya sui pian kalau di Mandarin asli. Iya. Sui pian itu terserah. Mau gimana aja boleh. Sui pian itu artinya terserah gitu. Atau gimana enaknya. Nah, di sini ada kata-kata pelengkap. Kosakata ada sengce, ada cewe. Bedanya ini. Kalau sengce, kosakata secara umum bidang ilmu apa aja boleh. Kalau cewe, kosakata per bidang ilmu. Cewe itu misalkan kosakata bidang perpustakaan, kosakata bidang bahasa. Cewe itu udah disekat, ada ilmu-ilmunya masing-masing. Kalau sengce enggak, bebas. Dari semua ilmu di list jadi banyak boleh. Kalau ce aja kata. Kalau cice ini cice itu CIH. CIH, CEC kalau kurang jelas dijelasin sendiri ya. CIH, ci, CEC. Cice itu sentences atau kalimat. Ya. Tata bahasa disebut yifa. Yi itu bahasa, fa itu aturan atau hukum. Yi itu yi bahasa. Fa-nya aturan atau hukum. Aturan berbahasa ya grammar misalnya. Tata bahasa. Kalau tuan artinya paragraf, kalau hang baris. Nah, itu kosakatanya. Kalau 3 jenis kata ini hanya kata benda, kata kerja, kata sifat. Seluruhnya ada pakai ce. Ce itu kata. Kalau ming benda ya. Benda yang pakai ming itu hanya untuk judul kata benda ming ce. Kalau benda sebenarnya apa? Benda sebenarnya harus pakai fungsi. Ditulis saja di kertas yang di samping. Benda sebenarnya harus fungsi. Nah, jadi kalau kerja di perusahaan Taiwan atau perusahaan Tiongkok, nanti bos nanya, maka sama fungsi itu benda apa tuh? Oh. Jadi jangan pakai ming. Ming ini benda untuk judul, kata benda udah. Ke yang lain nggak bisa. Nah, seperti kata kerja ini tung ce kan? Tung itu kerja, ce itu kata ya. Kalau kerja sebenarnya nggak boleh pakai itu, harus pakai hukum ini bekerja, kerja yang beneran. Misalkan apa? Ada bosnya nanya, Min cuokung China, Anda kerja di mana? Kalau tong kerja hanya untuk judul, kata kerja, tung ce udah. Ini juga tadi kata Hanya untuk judul aja. Kalau kata sifat kan singrung. Singrungnya sifat benda mati. Kalau sifat makhluk hidup apa? Ini beda dikit singke. Ini sifat. Tapi ada bedanya. Kalau tadi singrung itu sifatnya benda mati di sini. Kata sifat singrung. Singrungnya sifatnya ke benda mati. Kalau singke ini sifat untuk makhluk hidup. Misalkan manusia, hewan, tumbuhan. Misalkan kita nanya sifat bos kita, nah. Misalkan woman te Taiwan ren laupan singke chen yang. Bagaimana sifat bos kita yang orang Taiwan tuh? Nah, misalkan sesama karyawan yang lagi ngobrol. Kalau nanya sifat bos karena beliau manusia harus pakai singke, tidak pakai singrung. Singrung itu benda mati ya. Misalkan kita nanya cek sauci ini handphone, misalkan singrung chen yang. Ini HP sifatnya gimana? Sifatnya ya yingti, benda mati. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung. Ada yang bingung dari semua bingung. Bingung apa? Saking bingungnya aku bingung bertanya bagaimana. Nah, kalau yang di bawah ini kata-kata tambahan. Guru disebut lause. Biasa manggil harus nama dulu baru profesinya. Kalau dosen ciangse. Ciangse dosen. Kalau pengajar ciause. Ciause itu instruktur atau pengajar. Kalau murid sui seng. Kalau mahasiswa pa sui seng. Pa itu artinya besar atau dewasa. Jopi lause atau lause jopi. Bisa bolak-balik bebas ya. Bebas.
Cuman kalau ngikut aturan Mandarin, nama dulu baru profesi. Oh, Ya, gitu. Misalkan Mr. Sisi Lause, nah, marga dulu ya. Biasanya marga yang ditekankan. Bisa juga Cindring Lause namanya langsung bisa. Atau mau semuanya si Cindring Lause, nah, bisa kayak gitu. Makanya kalau di katalogisasi mas yang pengarangnya Cina itu yang ditulis kata pertama. Karena marganya di depan ya. Ya, marga diutamakan. Nah, kalau yang lain kan marga di belakang. Jadi yang diambil kata belakang dulu kan. Kalau orang luar negeri itu diambilnya belakangnya. Ini sama orang Jepang, Korea pun kalau nulis kanji marga dulu baru nama mereka. Korea juga di depan. Sama. Misalkan ini. Nah, misalkan Li marganya berarti. ini nama guru Lause, ibu guru ya. Tapi dia orang Korea asli. Pakai kanji juga biasa. Tapi kalau di Mandarin dia namanya Chin Hua Rung. Ini pasti perempuan. Kenapa? Kalau di Korea berarti dia dipanggil Kim Hwa Jong. Kalau di Korea nih, kalau dia pakai tulisan mereka jadi kayak gini. Oh, Kim. Papi pakai tulisan mereka. Bulat. Chin Warung. Chin atau Kim ini marga Kim. Warung ini nama orangnya, Wajong. Chin atau Kim ini artinya golden, emas. Wane flower, bunga. Runge atau Jong, the glory, kemuliaan. Jadi bunga yang mulia, indah, berkilau seperti emas. Kim dua, kalau Cinanya Kim dua. Nah gitu. Ada yang bingung nggak? Orang Jepang pun sama marga dulu ya. Nah, Shinji nah, Kagawa. contohnya ini. Kagawa. Contohnya ya. Ini ada guru Lause orang Jepang, ibu guru juga dari Jepang. Ada. Jadi kalau kanjinya nggak belajar bingung juga. Itu juga panjang pendek juga. Sama Arab juga ya. Itu ya. Mandarinnya ini dibaca. Ini marganya nih, yang di garis marganya. Kalau ini marganya sama, ikut Mandarin caranya. Ini salah satu guru kita yang dari Jepang asli. Yang juga sama. Ini bacanya Kautau Hanxiang, Takashima Yasue. Kalau orang Jepang nulisnya tetap Takashima dulu marganya, Yasue nama orangnya. Pas di list jadi daftar dosen binus dulu di Jakarta, jadilah Sensei Yasue Takashima dipanggilnya. Kalau kita manggilnya Yasue Sensei kalau di kampus, ke namanya langsung, marganya nggak dipanggil. Marganya Takashima itu marga. Beliau nih budayawan Jepang dan juga musisi, jadi jago main samisen. Samisen itu rebab Jepang kerajaan. Beliau kalau ngajar sebulan 2 kali pakai kimono kerajaan yang ori, bukan yang modern yang ori. 2 lapis, 3 lapis selesainya. Bukan. Itu sama konsepnya. Nah, Korea pun marga dulu baru nama. Jepang, kalau Jepang marga itu bisa 2 kanji, bisa 1 kanji. Kalau di Mandarin ada juga nama orang 2 kanji. Kalau kanjinya 3, kalau di Mandarin itu masyarakat jelata. Masyarakat jelata 3 kanji semua umumnya. Kalau yang kanjinya 4 kayak orang Jepang, itu kasta tertinggi.
keturunan kaisar ya. Jadi kakek buyutnya atau apa nenek moyangnya tuh pernah jadi raja, penguasa yang lumayan tinggi. Kalau kanjinya dua kanji misalkan kayak profesor kita yang dari Cina itu Ma Peng Lause, marganya Ma namanya Peng udah. Itu berarti keturunan berdarah biru. Kalau dua kanji keturunan berdarah biru atau konglomerat, istilahnya anak juragan gitu. Di drama namanya Kuro. Kalau yang dua kanji itu anak-anak bos, anak-anak juragan. Kalau 4 kanji keturunan kaisar. Misalkan beliau cucu cicit dari Prabu Siliwangi, berarti harus 4 kanjinya. Karena nenek moyangnya raja, pernah jadi penguasa. Kalau kanjinya 3, masyarakat jelata. Jadi ada standarisasi. Ada yang bingung nggak kira-kira? Udah kebayang? Kalau kelas yang di bawah tuh Chiaose. Chiaose tuh kelasnya classroom, ruang kelas ya. Kalau ujian kemampuan bahasa Cina, di balik bahasa Cinanya harus Hanyi, karena nama ujian. Kalau Suiping ini kemampuan. Suiping itu ability, itu kemampuan. Kause itu ujian. Jadilah Chinese Language Proficiency Test, ya. CLPT ini. Ini syarat untuk berangkat ke Cina. Kalau mau kerja atau ngambil beasiswa, nah, kedah lulus ujian ya, baru biasa ya. Mantap tadi itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita beresin yang tulisan tangan. Tulisan tangan rumus sebutan bahasa. Nama teritorial tambahi kayak contoh tadi. Misalkan Indonesia nama negaranya. Di bahasa berarti itu udah jelas. Ada negaranya tempatnya. Kalau untuk statusnya yang nggak jelas dari mana, Yian tambah subjek pelaku. Kayak tadi Yian pelakunya Suiseng. Suiseng murid itu yang pelakunya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Itu yang ketinggalan. Ketinggalan itu. Ya. Namanya siapa? Langsung aja. Milih Di mana aja boleh. ya. Ya. Berapa orang? Bahasa Mandarinnya Oh, oh. Berarti ada yang belum tulis ya kan di sini. Yang belum tulis tulis dulu ya, biar tahu. Tulis dulu. Salahnya langsung bingung kan? Ya, karena orangnya enggak sama dengan waktu grand opening. Iya. Jadi harus tahu ada berapa yang pasti. 3 minggu, 3 minggu, 4 minggu bakal nambah. Tapi kemarin tuh kami ke sini. tapi itu udah ramai. Iya, jadi kayak kadang kalau salah tidak tahu Itu yang dikasih guidance tapi nggak semua kayak ada beberapa iya Oke, sini. Nanti gitu ya. Ini nanti gitu. Tanda tangan. Tanda tangan. Ya, sudah. Kira ini udah pulang. teori mah nggak tahu Tumben banget. iya tetap ya pak secara tidak sengaja Sekitar
aku ada yang ke Taiwan itu makin mau gitu, apalagi dari dulu kan aku pengen banget belajar bahasa apa itu kita baru nggak bisa masih bisa karena kalau temen aku yang dari Taiwan itu yang kuliah di Taiwan gimana aku kan iya ngerti enggak nggak bisa baca tapi kalau pinginnya iya oke ya Udah cek ada iya itu ikonnya itu monkey itu bukan monkey tapi kan itu benar-benar ya karena ada beberapa justru lebih bagus pada ya emang kalau misalnya kayak lebih kita langsung bawa guide nampak pada langsung karena berdasarkan data yang Kementerian Ekonomi jadi nggak ada lebihan. Iya nggak apa-apa. Nggak ada lebihan. Itunya satu orang. Hah? Kan kemarin kan kita minggu kemarin 7 orang. Sekarang yang datang 8 orang. Ya, kalau kayak Muhammad Ilham Fauzi ini udah nggak perlu lagi karena dia angkatan lama. Iya. Dia udah pernah punya ya. Kalau Teh Cinta nih murid paling lama Lause 2017. Dia pernah Lause kasih 1 buku malah guidannya. Jadi beliau mah ya apa? Walaupun nggak ini nggak pernah punya. Ini juga Lause bawa guidan pernah-pernah. Jadi kalau ada yang kayak kurang satu lagi nanti sementara nengok yang temennya aja dulu. Kalau tadi itu udah langsung jelasin kalau yang ya udahlah yang penting rapi tapi jadi tahu kayak oh ini kayaknya tempat mininya aja ini kayaknya aja kita buka barang-barang yang ini, yang rumus abjad ya. Rumus abjad kita perhatikan. Rumus abjad itu ada apa? Pantije. Pantije itu maksudnya apa? Kanji yang tradisional, yang ribet ya. Yang tulisan tangan. Dipakainya di Taiwan, Singapura, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, dan Macau. Jadi kalau kita ngambil scholarship ke beasiswa di Taiwan, Hong Kong, dan Macau, siap-siap aja kandinya sulit semua tradisional. Kecuali di luar dari 3 itu baru yang simplified. Kalau yang hijau ini kandinya yang simple, yang mudah. Pakainya pasti internasional ini. 236 negara pakai yang hijau, kanji simple. Bukan sederhana. Kalau Cingmao Hanse, Cingmao-nya trading atau bisnis, Hanse itu kanji tidak bisnis. Jadi dipakai di dunia bisnis orang Tionghoa aja. Gitu. Untuk kode-kode harga dan laporan keuangan. Ada pertanyaan kayak ini. 3 jenis huruf. Kanji tradisional yang dibuat, yang hijau kanji modern, yang simpel. Kalau Cingmao Hanse, Cingmao-nya trading atau perdagangan, bisnis, Hanse itu kanji atau tulisan.
Ada pertanyaan nggak kira-kira? Sudah paham semua? Yang sudah datang dulu ini sudah paham semua? Nah, terus lembar terakhir kita lihat rumus kalimat yang SPOK. Indonesianya apa? Saya belajar kanji di universitas ya. Lembar kedua, lembar terakhir. Soalnya kalau saya juga guidance-nya saya ya, tebak-tebakan bahwa guidance saya. Saya belajar kanji di universitas, ini rumus kalimat yang SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan tempat di sini. Saya itu pakai wo di atas itu ada, berarti subjek itu, wo itu subjek saya. Belajar suesi, di suesi itu belajar, berarti predikat atau p-nya. Kalau kanji apa? Hancu, berarti itu objek, benda yang mau dipelajari. Kalau di pakai cai, kata sambung di itu pakai cai. Universitas Tasui. Kalau Tasui Hungkul University. Kalau Tasui aja itu benda mati. Kalau cai Tasui di universitas baru keterangan tempat. Jadi kalau keterangan tempat, di-nya harus ikutkan, jangan hilang. Itu contoh SPOK. Ada pertanyaan nggak? Udah kebayang? Cice yifa, cice itu artinya kalimat atau sentences ya. Kalau yifa, grammar. Yifa atau grammar. I-nya bahasa, P-nya aturan. Jadi aturan bahasa. Grammar. Misalkan nih positif, negatif, interrogatif atau bertanya. Saya sekarang mempelajari percakapan Chinese berarti apa? Saya wo sebagai subjek. Pas bos saya langsung keterangan waktu bisa, tidak harus keterangan tempat, keterangan waktu juga boleh, jadi bebas. Sienca itu sekarang. Nah, setelah subjek tiba-tiba keterangan waktu itu boleh, jadi Mandarin bebas. Mempelajari liao qie ini mempelajari. Kalau percakapan Chinese itu harus dibalik. Percakapan yang punya siapa? Mata kuliah Chinese ya. Jadi Chinese conversation kayak bahasa Inggris. Chinese-nya Huai atau Mandarinnya, percakapannya Weihua. Weihua. Huai Mandarin, Weihua percakapan. Dibalik karena posesif kepunyaan. Percakapan yang punya mata kuliah Chinese. Terus apa? Negatif nah. Saya sekarang wo xiancai itu mah tetap. Kalau tidak pakai ku itu tidak, negatif bahasa gaul. Kalau masih belum pakai hai meyo. Hai itu masih, kalau meyo belum, itu negatif sopan. Hai itu masih, meyo belum. Negatifnya yang halus itu sopan. Yao Qie tetap mempelajari. Wai Weiwa tetap Chinese conversation. Ada pertanyaan ya? Ini cuma nyelipkan konjungsi atau kata sambung negatif selesai, nggak pusing. Bagaimana kalau bertanya? Kalau menjawabnya saya terus, bertanya harus jadi Anda, tidak boleh saya. Kalau saya berarti bertanya lagi ke diri sendiri. Apakah Anda sekarang mempelajari percakapan Chinese? Berarti Anda tuh nih, itu Anda yang secara umum. Siancainya tetap. Liao Qie mempelajari tarik lagi, Wai Weiwa diulang lagi, apakah atau apakah pakai ma ujung. Jadi kata tanya itu harus di ujung kalimat posisinya. Kebanyakannya di ujung. Ma itu harus di akhir. Artinya apakah. Menjawabnya bisa pakai ya. Kalau ya berarti se. Jadi se itu bisa iya untuk mengiyakan. Se juga bisa sebagai to be, artinya adalah. Ada dua arti. Kalau tidak pakai ku, kalau bukan use. Misalkan ditanya ni xian zhai liao qie wai wei hua. Kalau se berarti ke positif. Se wo xian zhai liao qie wai wei hua. Kalau ku wo xian zhai ku liao qie wai wei hua. Kalau use wo xian zhai hai mei you liao qie wai. Use kan berarti bukan, tapi negatifnya agak panjang.
menyambung ke kalimat negatif yang aslinya harus yang negatif formal juga. Jadi harus sama-sama panjang. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, tidak kebayang. Harus Anda, kalimatnya harus Anda. Karena dari Indonesia kan, apakah Anda paham kami? Berarti ya saya paham. Bayangannya seperti itu. Nah, ada pertanyaan. Kalau bertanya pasti Anda, kalau menjawab pasti saya. Nah, terus ini apa pertanyaan yang di bawah ini yang saya tulis paling bawah ini yang suka ditanya di interview atau wawancara. Kalau mau beasiswa ke luar negeri atau kerja ke luar negeri, ini salah satu bocorannya. Apa atau apakah Anda bisa berbicara Mandarin? Yang diterjemahkan subjek dulu kalau kalimat itu. Subjek itu tuan rumahnya. Anda tuh nih, kalau bisa pakai hui. Hui, bisa atau sanggup ya. Berbicara pakai ciang, itu bahasa singkatnya ciang. Kalau bahasa Mandarinnya wai. Kalau apa atau apakah pakai ma. Jadi ini hui ciang wai ma. Kenapa harus pakai wai? Karena wai ini yang sebutan internasionalnya biar semua orang tahu ya. Kalau orang Tionghoa Indonesia beda. Hui ciang koi ma. Jadi pakai koi. Nah itu. Cuma gonta-ganti tengahnya aja. Kerangkanya sah. Kalau menjawab harus pakai se. Se itu artinya iya. Wo hui jiang. Wo-nya saya. Hui itu bisa atau sanggup. Jiang itu berbicara. Kalau fu berarti tidak. Wo itu saya. Hui tidak bisa. Fu tidak, hui bisa. Jiang berbicara. Kalau itian sedikit. Kalau itian sedikit-sedikit. Wo hui jiang berarti wo saya. Hui bisa. Jiang bicara. Jadi kalau pengen di ACC penerbangan ke luar negerinya harus jawab se. Berarti yakinnya hampir 100%. Kalau bilang tidak pasti digagalin. Mau terbang ke luar negeri. Karena dianggap tidak siap mental. Jadi minimal harus itian-itian sedikit-sedikit. Ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Kelas muda juga. Namanya siapa? Udah pernah nulis di sini. Namanya siapa? Masani. Filosof pandai. Berarti ada dua orang yang belum ada guidernya. Salmi dengan Lisa ya. Salmi dengan Lisa. Langsung belum ada guidernya ya. Soalnya tadi itu bawahnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang hadir 10 ini berarti. Jadi apa? -2. Ini guidelnya belum ada. Jadi nanti sementara ini ngelihat punya temannya dulu ya. Ngelihat punya temannya. Karena langsung bawa juga tebak-tebakan ya. Belum tahu jumlahnya. Kalau di grup ya akan datang tuh 7 orang. Jadi bawahnya cuma 8 tadi itu. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, genap 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Dari 10 yang hadir cuma 8 yang baru langsung kasih guidernya. Jadi Teh Salmi dengan Teresa belum ada. Karena langsung masih sekedar membayangkan jumlahnya berapa ya. Belum tahu pastinya. Jadi kalau yang belum ada mungkin Selasa depan baru dikasih guidernya. Kemungkinan ya. Kalau nggak mau nunggu lama bisa juga mengcopy dari yang punya temannya ya. Kalau misalkan nggak mau nunggu lama nih, pengen langsung ada, bisa ngopi dari temennya ya, bisa ya. Kalau sekarang kan langsung udah kebayang nih yang hadir 10, berarti minggu depan pas meeting gua, berarti langsung bawanya 10, sesuai dengan yang udah didata ini, yang benar-benar bisa datang ya. Hah?
fotokopi sekarang keburu selesai kelasnya. Besok aja lah. Besok. Soalnya Lause ini kenapa nggak fotokopi? Tadi juga ke sini juga Lause jalan kaki ya. Jadi belum punya budget buat fotokopinya maksudnya. Nanti ya, sebenarnya fotokopi di sini tadi nggak ngomong pagi siang-siang tadi. Saya juga nggak nawarin. Soalnya juga Lupa. perkiraan Lause 8 itu udah cukup ya. Karena guidance yang Lause bawa tuh sisa angkatan pertama. Angkatan pertama yang di Cisaat dengan angkatan pertama yang di UPP Wisata PIG Pelabuhan Ratu. Ya. Sisa-sisa angkatan lalu. Ya. Karena sekarang ini kenapa Lause nggak kopi lebih? Karena income Lause juga, pendapatan Lause di kota Sukabumi agak menurun sekarang. Jadi belum sempat ngopi lebih ya. Tapi kalau yang dari meeting 2 sampai 12 itu bisa mengcover 10 orang ini bisa. Meeting 1 langsung kehabisan ya. Jadi -2 ya. Kalau yang misalkan nggak sabaran pengen langsung ada, bisa fotokopiin punya temennya, misalkan pulang nih pinjam fotokopiin. Nah, nanti minggu depan balikin lagi ke temennya gitu. Bisa kayak gitu. Karena langsung juga tadi ke sini juga nggak naik angkot. Jalan kaki tanpa pakai mobil. Lagi yang kondisi ekonominya ada pertanyaan nggak kira-kira yang tadi? Yang lembar tadi itu udah sampai mana? Itu tinggal lanjut yang ke sebelahnya aja. Ke sebelahnya ya. Itu ada mempelajari Liao Jie ya. Yang tulisan tangan sebelahnya. Mempelajari Liao Jie kalau memperdalam Shen Shui ya. Itu contohnya ya. Terus di situ ada kalimat Anda sekolah di kelas berapa? Nah, itu Nitu Cai Cinian Ci ya. Nitu Cai Cinian Ci itu ada artinya ni itu kamu atau Anda, tu itu sekolah, tu sekolah sebagai kata kerja. Cai itu di, cai itu di. Kalau ci apa? Ci itu berapa? Kalau nianci kelas tapi grader. Nianci itu kelas tapi grader. Kelas untuk tingkat. Istilahnya what grade are you in now? Pertanyaan kan? Jawabannya wo saya tu sekolah, cai itu dia. Kalau SMA kau chung sui itu udah langsung SMA. Yo, kau chung sui lempeng SMA ya. Kalau san nianci itu sannya angka 3, nianci grader kelasnya, kelas biru ya. Kalau misalkan mau ada ABCD gimana? Misalkan akan gini, kelas 3C misalkan, nah, berarti apa? Kelas 3-nya sannya misalkan, C-nya berarti apa? C-nya san. C ada nih room-nya. Sannya 3. Sannya 3. Kalau digabung, jadilah C. Jadi nianci kelas san 3. Kelas tilu, tuan tilu. Jadi kelas 3C. Kalau kelas 3A ya ganti. A itu kan angka 1, ganti I 1 udah. Gonta ganti angka aja. Penentuan ABCD-nya. Misalkan mau kelas 3F, kelas 3D bisa. Jadi ABCD-nya main di angka. Kalau C aja itu room. Room buat penentuan angka. Misalkan Wuci, room 5 berarti E kelasnya. Karena E itu nomor 5 kan Ibu. Ada pertanyaan, ada gambaran? Enggak ada pertanyaan. Udah ngerti belum kira-kira? Udah kebayang? Hah? Ada tuh cuman yang itu kalau nggak salah yang 23 tuh. Itu
Itu tuh yang kayak gini, misalkan ini yang 23 tuh bunyi-bunyi kayak gini. X jadi SH, J jadi C, P jadi PH. Jadi yang bawahnya real pronunciation, suara asli. Kalau yang atas ini namanya honey pinyin atau Mandarin fonetik ya. Honey pinyin yang atasnya buat pengetikan di laptop atau programming. Jadi kalau mau ngetik kanji kerja di perusahaan, nah, dokumennya harus kanji total. Pakai yang atas, yang komputerisasi. Kalau yang bawah bunyi yang sebenarnya. Ini sebenarnya itu buat memperlancar conversation. Kalau misalkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada abjadnya kan ya. Nah kalau misalkan ini kan nggak ada abjadnya, terus mereka dapat dari mana kata-kata itu? Nah nanti di list kanji level 1 bilangan langsung udah atur 19 kanji ya. Level 2 subjek kurang lebih 39 kanji. Di dua level tuh ke taruhlah 20 40 60 60 min 2 58 kanji. Baru dua level ya. Itu dia dicicil belajar kanji. Jadi nggak langsung banyak ya. Kalau mau ngikutin standar di Cina asli agak banyak. Lulus sarjana S1 15.000 kanji. Lulus S2 25.000. Jadi dari 15.000 tambah 10.000 lagi. Jadi lulus S2 nih. Habis itu mau lulus S3 tambah lagi 25.000. 25 tambah 25 50.000 kanji itu S3. Kalau yang benar-benar di Cina mau jadi profesor nambah lagi 50.000. 100.000 kanji. Misalkan di atas profesor ada profesor emeritus, guru besar senior. Nambah lagi bisa 120 ribuan kanji lebih. Itu harus dicicil. Langsung juga nyicilnya dari umur 10 tahun kelas 4 SD. Nah pas kuliah S1 tahun terakhir, udah semester genap, baru lulus ujian internasional. Baru lulus. Kenapa langsung lama? Karena itu kan sambil sekolah, sambil bantu orang tua. Kalau intensif kursus terus menerus itu 3 tahun ini bisa. Cuma harus rutin ya. Bisa ya 3 tahun 4 tahun. Murid langsung ada yang kursus sampai 5 tahun bisa lulus ujian internasional. Makin naik tingkat kandinya nambah. Terakhir harus bisa baca naskah kandi kayak baca koran. Atau lihat siaran TV. Nah, terakhirnya itu. Atau bisa baca lagu Mandarin yang kanji semua tanpa ada dubbingan. Nah, itu udah lulus tuh. Mau dilepas jadi guru udah bisa. Gitu. Itu cara. Pasti bisa. Ya. Kanji itu karakter ya. Karakter. Kalau kanji itu orang Jepang yang ngomong. Kalau Mandarin Hanzi. Kalau Korea Hanja. Jadi Han itu bangsa, Han atau bangsa Cina, seluruh huruf yang asalnya dari negeri Tiongkok. Nah terus yang kedua ini, berapa nomor HP Anda? Ini pasti sering ditanya kalau wawancara ya. Itu meter Songci Hauma Secihal. Kalau secara komplit ya, mito kamu punya, kata sambung kepunyaan. Kalau mito you, kalau mito jadi your. Perbandingannya itu. Ada yang bingung nggak? Kalau wo saya, water saya punya. Water I, kalau water my. Kalau kita bandingin ke Inggris ya. Setiap ada subjeknya subjek kepunyaan. Nah itu cara mengatakan. Itu tuh Anda punya. Soji itu handphone. Soji handphone. Kalau hauma nomor ya. Jadi soji handphone, hauma number. Kalau se-nya itu se adalah. Di sini bukan ya, se adalah sebagai tupi. Tupi di kalimat ya. Kalau cihau, ci itu berapa, hau itu nomor. Bentuk singkat dari hauma. Jadi cihau itu ci berapa, hau itu nomor. Berapa nomornya? Jadi kamu punya handphone number adalah berapa nomornya. Berarti water so cihauma, water itu saya punya, wo saya terpunya. Jadi my, jadi kalau kita bandingkan Inggris. Ini water so cihauma, saya punya handphone number adalah yang kosong angkanya dimandarinkan semua. Tiba-tiba ada how. Karena bertanya ada how, menjawab pakai how.
atau number. Jadi menegaskan angka yang disebut itu ini nomor apa? Nomor HP maksudnya. Udah kebayang bunyinya? Nah, udah kebayang. Jadi kalau nomor HP isi sendiri nomor aslinya. Jangan ngikutin contoh. Nomor tilu ya. Anda jam berapa pergi ke sekolah? Ini itu Anda, Tian itu jam berapa? Ci itu berapa? Tian itu jam untuk o'clock. Jadi Tian itu what time maksudnya. Ci-nya berapa? Tian itu jam. Ci itu pergi, CHI pergi atau berangkat. Cai itu ke, jadi cai tidak harus bisa ke. Karena ada tempatnya kemana? Sial artinya sekolahan tapi benda matinya atau gedungnya itu. Kalau tuh tadi sekolah sebagai kata kerja, spesial sekolah benda matinya. Misalkan titik-titik tian, saya titik-titik jam. Jadi saya tuh jam berapa? Yang kosong tuh angka. Misalkan Pak Tian, saya jam 8 misalkan. Cicai spesial, cinya pergi, cainya ke sosial sekolah. Jadi pergi itu tidak harus ke sekolah. Mau diganti kantor, pabrik, atau perpustakaan boleh ya. Sekolah itu hanya contoh. Jadi berangkatnya tidak harus ke sekolah, ya kemana aja boleh. Tergantung ceritanya. Kalau ini hanya contoh. Terus ada kalimat ya. Tupo sin seng ho pilot. Ini general knowledge-nya. Tupo itu melewati atau menempuh. Sin itu baru atau anyar ya. Seng ho itu kehidupan. Kehidupan. Pilot itu selamat ya. Kalau pilot di ujung itu artinya selamat. Karena ada momen penting yang mau diungkapkan. Jadilah selamat menempuh hidup baru. Kalau pilotnya sebagai kata sifat itu bahagia. Misalkan, wo xian cai pilot. Saya sekarang bahagia atau senang. Kalau dia sifat, kata sifat itu jadi bahagia. Tung yung yuan yuan itu artinya selama-lamanya. Kalau cetau yung yuan, cetau itu sampai, yung yuan itu selama-lamanya. Kalau diulang-ulang itu jadi sopan. Yung yuan yuan itu bahasa sopan dalam dunia film. Kalau kanpan itu pandangan dalam arti opini, pendapat, bukan memandang sesuatu. Kalau sang cipi, sang naik, cipi jabatan. Naik jadi jabatan aja. Nah, selesai materinya. Ada pertanyaan kira-kira. Seperti itu CHI, ada H. Beda. Kalau CHI, ci. Kalau ci, biasa. Jadi ada lagi yang sentences kayak di ketika komputer. Nah ini yang ketika komputer dari kalimat cice. Ini kan cinha. Kalau cinha, hanya kayak keluar. Cinha, cice. Jadi bukan cice tapi cice. Hanya kayak kena. Kalau ada kita reply sebentar. Waktunya masih ada sedikit. Ini kalau yang hadirnya lebih awal udah pada paham belum? Udah. Kalau yang hadirnya telat langsung mundur sedikit aja. Kalau yang atas itu udah nanti belum. Coba yang telah datang ini lembar kedua tulisan tangan dulu yang rumus kalimat SPOK yang telah datang. Itu saya belajar kanji di universitas. Saya nyawo, belajarnya seksi, belajar ke seksi itu predikat. Ance itu kanji, objeknya. Jadi kalau di universitas punya pakai cai, universitasnya apa? Tasui. Tasui itu university. Kalau tasui aja itu benda mati. Kalau cai tasui di universitas itu baru keterangan tempat. Kalau keterangan tempat itu harus ada.
Jangan sampai nggak ada. Cice IPA, cice itu apa? Cice itu sentences, IPA itu grammar ya. Nah, iya, benar. Sambil kita perhatikan. Cice itu sentences, IPA itu grammar. Ini perbandingan positif, negatif, tanya. Saya sekarang mempelajari percakapan Chinese, berarti apa? Sayanya wo, sekarangnya xiancai, bisa langsung peran waktu, Mandarin itu bebas. Mempelajari Liaojie, percakapan Chinese dibalik Chinese conversation. Kenapa dibalik? Karena kepunyaan, percakapan yang punya siapa? Mata kuliah Chinese. Chinese-nya Huai, conversation-nya Wei Hua. Huai itu Mandarin, Hua conversation. Kalau negatif ini sama, kalimatnya di copy paste, cuman setelah xiancai sekarang tambahkan tidak. Bentuk ini tidak negatif bahasa gaul. Kalau masih belum, masihnya pakai hai, belumnya meyo. Nah itu masih meyo itu belum, ini negatif sopan, sopan sekali. Nah sisanya sama, yang Jiwanrewa paste lagi. Cuma nyelipin negatif simpel yang singkat atau negatif formal agak panjang itu doang diselipkan beres. Bagaimana kalau bertanya, kalau menjawab saya terus bertanya harus jadi Anda, tidak boleh saya. Kalau saya itu jadi bertanya ke diri sendiri harus jadi Anda atau nih. Kalau Anda jadi nih. Sekarang tetap xiancai, mempelajari Liaojie. Percakapan Chinese Hawaii, percakapannya Hua, apakah atau apanya pakai ma, dan selesai. Question what? Ma itu harus di akhir. Nanti akan belajar 5W1H di meeting 12. Jadi semua kata tanya pasti di akhir. Cuma ada 2 kata tanya yang bisa di tengah. Ada 2, kapan dan mengapa. Kalau di 5W1H question what? Itu cuma kapan dan mengapa, setelah subjek tiba-tiba bertanya bisa. Di luar dari 2 itu semua kata tanya pasti di akhir kalimat. Itu konsep. Ada pertanyaan enggak? Jadi lembar belakang habis kita. Baru mundur ke lembar depan. Lembar depannya bisa dikaitkan dengan yang ketikan komputer. Kalau yang ketinggalan tadi. Yang ini lembar depan yang setengah aja ini dikaitkan ke yang ketikan komputer, saling keterkaitan. Kita coba lihat. Ini ada judul apa? Tice Ciesao. Itu di whiteboard udah ada tuh. Tice di sini ya. Tice boleh ditulis. Ti itu artinya ke, itu 1, ce itu kali. Jadi ke-nya buat bilangan, bukan tujuan tempat. Judulnya itu. Tice ke 1 kali, tipe ke di 1 sekali kali jumlah kegiatan. Jadi tice itu langsung the first atau pertama idiomnya pertama. Ciesao itu introduction atau perkenalan. Ciesao sendiri bisa benda, bisa kata kerja. Memperkenalkan diri juga ciesao juga sama. Jadi tice itu the first kalau diidiomkan. Artinya apa? Pertama, Ciesao perkenalan yang pertama. Nah, bahasa Inggris berarti apa? Yin itu Inggrisnya, itu bahasa. Di sini bahasa, bukan di satu karena ada sama negara-negaranya. Ini menerjemahkan bahasa dibalik karena bahasa yang punya Inggris, punya negara Inggris, jadi negara harus utamakan karena itu owner ya. Itu bahasa Mandarin yang punya Mandarin berarti semuanya dulu. Waktu China atau Mandarin itu bahasa. Bahasa Jepangan, adakan Jepang, adakan namanya. Bahkan baru bahasa Koreanya Hanguo, ada Hanguo itu. Bahasa Prancis Wangguo, ada Kuo. Orang Prancis. Bahasa Jerman ada Kuo. Ujungnya pakai i karena ini bahasa. Jadi itu bahasa tapi ada nama tempat teritorial seperti negara, provinsi, kota, kabupaten.
Kalau dia berdiri sendiri, sendiri itu nyambungnya ke tulisan tangan ya, kita sambungkan. Bahasa Indonesia apa? Indonesia dulu, negara dulu. Itu Indonesia, baru ini. Kalau murid bahasanya dulu dan muridnya apa? Sweksan, sweksan itu murid. Yang pertanyaannya, terus yang ini ada SPOK, ada SKOP yang diketikkan komputer ya. SPOK itu rumus Mandarin, Prancis, dan Indonesia. Tiga negara sama. Mandarin, Prancis, Indonesia, SPOK. Kalau SKOP hanya untuk orang Jepang dan orang Korea. Di Mandarin itu dua-duanya boleh pakai, tidak ada pengaruhnya. Yang manapun tetap nyambung, bisa dipakai. Ada pertanyaannya, itu konsep penerjemahan SPOK boleh, SKOP boleh. Di subjek, predikat, objek, atau kalau bahasa Mandarin itu punya banyak nama. Yang ketika komputer kita konekkan ke yang tulisan tangan biar nyambung. Jadi ngelihatnya itu bareng, dua layar dan gitu. Bahasa Mandarin pertama Huai berarti sebutan secara global. Jadi 236 negara seluruh dunia manggilnya Huai. Kalau yang sudah belajar seragam. Kalau Hani nama tes internasional. Sebelum kita ikut ujian internasional di Jakarta atau di Bandung pasti Hani di naskah dokumennya. Kalau Koi kebiasaan orang-orang Tionghoa yang lahirnya di Indonesia pakai Koi. Kalau Cungwan itu pelebelan nama diktat untuk diketik di guidance book dari Cungwan. Wawan kebiasaan orang Taiwan aja. Kalau Cungkoi kebiasaan orang Jepang dan orang Korea. Karena kanji Cungkoi ini dipakai. Orang Jepang jadi Chungoku, di Korea jadi Chungoku. Jadi dia copy paste kanji Cina. Kalau bisa kanji Mandarin pasti bisa ke bahasa Jepang bahasa. Terakhirnya ada Chungkohua di komputer nggak ada ditulis. Tulisan tangan ada. Chungkohua itu di luar benua Asia. Seperti Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Di luar Asia aja. Itu harus Chungkohua. Rumus sebutan bahasa. Nama teritorial tambahan. Misalkan Indonesia ada INA, itu udah jelas. Wilayahnya negara Indonesia. Kalau untuk statusnya nggak jelas dari mana, kemudian tambah subjek pelaku. Kemudian apanya? Misalkan murid bahasa. Dibalik murid kepunyaan jurusan bahasa. Bahasa apa? Ijen. Kenapa Ijen? Karena nggak jelas bahasa apa beliau. Murid dari bahasa yang mana? Muridnya Sweksan. Ijen Sweksan. Sama kayak Inggris, language student. Kalau lancar bahasa Inggris, pasti lancar penerjemahan Mandarin. Karena konsepnya bisa. Ada pertanyaan. Jadi Ijen atau bahasanya pelakunya Sweksan atau murid atau Sweksan itu. Terus jadi kayak tadi Pankite berarti kanji tradisional dipakai di Taiwan, Singapura, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau. Pankite ini kanjinya kanji tradisional nih, sulit-sulit hurufnya. Kalau kita beasiswanya ke Taiwan, Hong Kong, dan Macau, siap-siap kanjinya sulit semua. Kecuali di luar dari tiga ini baru yang simplified. Kalau Tianqice ini kanji modern, dipakai seluruh dunia internasional. Kenapa bahasa Mandarin jadi bahasa internasional kedua? Karena dia ada simplified. Di seluruh WNA seluruh dunia itu berani mempelajari. Cingmao Hanzi, Cingmao yang trading atau bisnis perdagangan. Hanzi itu kanji di trading kanji hanya dipakai di dunia bisnis orang Tionghoa. Terus pengantar atau cienyan. Ini kita langsung ke ketikan komputer terakhirnya. Pengantar atau cienyan, pertama logat atau sangkial. Ada Chinese Utara, Chinese Selatan. Chinese Utara, P Huai. P itu utara, Huai Mandarin. Chinese Selatan, Name Selatan, Huai Mandarin. Kalau utara lebih ke Beijing, selatan lebih ke Taiwan. Itu bedanya. Beijing bahasa sopan, Taiwan bahasa gaul. NG versi Beijing, N versi Taiwan. Misalkan Sweksan, G-nya ada Beijing berarti sopan. Kalau Sweksan, G-nya lengit sampai N Taiwan.
Jadi kanjinya sama, logatnya aja yang beda, tapi tetap sama. Tulisan atau wajah nanti syarat ulang. Tapi tulisan asli Chinese berarti kanji tradisional yang sulit. Tulisan modern Chinese berarti simplify, sederhana. Cingau hanja, cingau trading, hanja kanji. Trading kanji ya tulisan hanya bilang trading atau bisnis. Suara atau yintiao, Beijing yintiao. Suara Beijing. Suara Beijing berarti bahasa Cina-nya asli. Jadi Beijing itu Beijing aslinya. Taiwan India berarti bahasa Cina-nya lokal karena suara Taiwan. Bahasa Jawa. Bahasa disebut ceni. Dan ceni di depan baca sego di Korea sokma atau songme. Kosakata ada semce dan cehui. Semce kosakata umum, kalau cehui kosakata per bidang ilmu disekat-sekat. Itu misalkan vocabulary bidang kesenian, kosakata bidang perpustakaan. Kalau ce aja kata, kalau ci ce kalimat ci ce. Jadi kalau ada h akan ditekan ci ce sentences. Tata bahasa IPA, I-nya language atau bahasa Pak aturan atau hukum atau aturan bahasa yang mereka paragraf 1 baris 6. Kalau kata ada 3 jenis kata benda dibalik, jadi ujungnya ada ce karena menjelaskan kata. Mi ce kata benda, mi itu benda. Kalau benda sebenarnya itu tungsi di papan sudah ada. Benda sebenarnya tungsi. Jadi kalau di kantor ada bos nanya, nakes sama tungsi itu benda apa? Pakai tungsi kalau ngobrol. Kalau mi benda hanya buat duduk aja, kata benda. Tidak berlaku buat conversation. Conversation harus pakai tungsi. Misalkan nakes sewadah tungsi itu benda punya saya. Boleh ditulis di guide-nya. Itu benda. Tulis boleh dapat di situ benda yang sebenarnya. Kalau kata kerja tungce kan, tunggu kerja, hanya untuk duduk. Kalau ke conversation harus pakai cokung. Cokung itu bekerja yang sebenarnya. Misalkan di cokung cai nakar, kamu kerja di mana? Terus apa? Singrung itu sifat benda mati. Kalau di situ ada singke sifat makhluk hidup. Singke, misalkan manusia, hewan, singke. Terus kalau guru lause, dosen cianse, pengajar cianse, murid sweksa, mahasiswa tak sweksa, kita itu besar atau dewasa. Murid yang udah gede atau dewasa. Kelas ciause, ada H itu ditekan ya. Kalau pengajar ciause, se-nya biasa. Kalau ada H ada tekan. Kalau ujian kemampuan bahasa Cina dibalik bahasa Cina harus kami. Kemampuannya sweeping, ujiannya kause. Jadi Chinese language proficiency test. Beres materinya, tapi ngerti nggak itu kira-kira? Kurang ngerti. Beres itu materinya selesai.